kemudian saya bicara soal Pancasila dalam konteks kita. Nah, menjadi pertanyaan sekarang adalah kehidupan saat ini, di mana konstitusionalisme dan di mana letak Pancasila kita letakkan di dalam kehidupan bernegara sekarang. Terus terang, saya mengalami kegundahan yang sangat besar. Ya, kegundahan yang sangat besar melihat konteks bernegara kita saat ini. Saya kasih contoh misalnya ya, satu. Ada upaya besar untuk menghilangkan yang namanya oposisi. Bahkan seringkali meminjam kata oposisi itu, meminjam kata Pancasila bahwa oposisi itu tidak sesuai dengan demokrasi Pancasila. Nah, mari kita berdebat soal itu. Menurut saya, oposisi itu tidak menghilangkan demokrasi Pancasila. Enggak. Oposisi itu adalah bagian yang penting dalam kehidupan demokrasi. Sangat penting. Kenapa? Begini, karena seringkali oposisi itu dibahasakan sebagai musuh. Padahal oposisi itu bukan musuh. Oposisi itu adalah lawan berpikir. Dia kan opposite kan? Opposite. Jadi cara berpikir, dia kan lahir dari, ada banyak ya cara berpikir filosofis yang melihat bahwa cara mendapatkan kesimpulan itu harus ada opposite-nya. Ya kan? Oposisi binernya. Jadi dari sisi ini, harus dari sisi ini baru kemudian kita mencoba mencari sintesa misalnya atau kesimpulan. Itu misalnya dipakai dalam konteks dialektis. Tapi ada juga cara berpikir lain yang melihat ya memang pada dasarnya dunia ini oposisi biner kan, oposisi biner. Karena di oposisi biner maka penting untuk mencari mana yang pas. Nah, tapi apapun itu menurut saya ada kekeliruan besar dan pidato itu diulang-ulang untuk mengatakan oposisi itu tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Izinkan saya mengatakan saya berbeda dengan itu. Oposisi itu malah menjadi penting untuk membawa kita dalam kehidupan yang lebih Pancasilais. Saya terus terang ya, agak khawatir ketika atas dasar sila keempat mengatakan bahwa voting tidak perlu. Izinkan saya menjelaskan secara berbeda. Bagi saya, pengambilan kebijakan di MPR, di DPR, musyawarah itu penting, dikedepankan. Tetapi ketika pengambilan keputusan tetap harus terlacak dan tercatat siapa yang mengatakan A, siapa yang mengatakan B, siapa yang mengatakan C. Tetap harus tercatat dong. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan pertanggungjawaban demokratis. Siapa yang menyetujui Undang-Undang Cipta Kerja? Siapa yang menyetujui Indonesia menjadi apa? Memiliki undang-undang yang kemudian membiarkan supremasi sipil dilanggar oleh militer. Kan begitu. Harus tercatat dong. Karena kalau tidak tercatat, kita kesulitan nanti. Siapa sebenarnya yang melakukan? Itu sebabnya kenapa saya suka dengan tradisi belakangan yang dilakukan di dalam kekuasaan kehakiman, yaitu menempatkan adanya dissenting opinion, separate opinion, atau kemudian opini-opini yang berbeda. Itu memang penting. Walaupun selalu keputusan diambil secara musyawarah, pasti itu. Hakim RPH, rapat permusyawaratan hakim. Tetapi ketika dia dikontekskan sebagai sebuah keputusan kolektif, tidak boleh meniadakan ya suara-suara minoritas. Tetap harus penting. Makanya atas dasar yang namanya permusyawaratan, jangan dihilangkan catatan bahwa ada yang beda pendapat. Itu berbahaya menurut saya. Apalagi kalau ada yang mau ngomong dimatikan mic-nya.